Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Pancasila. Kali ini kami akan menjelaskan pengertian, bentuk, kedudukan, fungsi, peran, dan makna Pancasila pada pertemuan ketiga. Boleh di next. Eh, untuk anggotanya, saya sendiri, Naufal Wahyu Marcelo sebagai ketua, Hafiz Mahfuz Kanahaya sebagai sekretaris, dan anggotanya yaitu Dea Aulia Azahra, Eka Septiani, Marta Syanisya Asri, Pawanis Dwi Putri Tresna Pertiwi, dan Zahra Al-Syifa Wulandari. Wah, Untuk pokok bahasanya itu dari Pancasila terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagi Indonesia, pengertian, arti, tujuan, bentuk, kedudukan, fungsi dan peran, dan makna. Dan yang kedua itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Eh, ada kendala, hambatan, peluang, tantangan, dan solusi. Selanjutnya dijelaskan dengan saya Marta Syani Sasri. Yang satu itu jelaskan pengertian, arti, tujuan, bentuk, kedudukan fungsi, peran, dan makna Pancasila bagi Indonesia. Pengertian Pancasila sendiri adalah dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia. Ini adalah sistem kepercayaan komprehensif yang mencakup prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Pancasila adalah filsafah hidup bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila atau sila. oke, selanjutnya ada arti Pancasila. Arti Pancasila bagi bangsa Indonesia yaitu sebagai landasan kokoh yang mengukuhkan identitas kolektif kita. Sebagai pilar utama negara dan panduan bagi pembangunan, Pancasila meresap dalam setiap aspek kehidupan kita. Melalui Pancasila, kita meneguhkan persatuan di tengah keragaman budaya, suku, dan agama yang kaya. Oke, selanjutnya ada tujuan Pancasila. Tujuan dari Pancasila sebagai dasar negara bagi bangsa Indonesia, yaitu untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia dengan menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sesuai dengan bunyi dari Pancasila itu sendiri. Lalu selanjutnya ada bentuk Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Walaupun tidak ada penjelasan secara tersirat mengenai tatanan hukum mana yang diterima, sebaliknya Pancasila merupakan ideologi dan landasan negara hukum. Masyarakat merupakan suatu prosedur antara pluralisme hukum, yaitu hukum umum yang melindungi hak kebendaan, hukum perdata yang mengakui keadilan, dan sistem hukum Pancasila yang melindungi keadilan sosial. Selanjutnya ada kedudukan Pancasila. Kedudukan dari Pancasila adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Segala bentuk hukum perundang-undangan yang ada di Indonesia haruslah merujuk pada Pancasila. Dalam hal ini dimaksudkan untuk menjaga posisi Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara yang menjadi hukum tertinggi di Indonesia. Selanjutnya ada fungsi dan peran Pancasila. Yang pertama ada ideologi negara untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik secara material maupun spiritual. Yang kedua ada dasar negara. Pancasila menjadi dasar negara yang mengatur penyelenggaraan aparatur negara, memberikan arahan dan petunjuk aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam keseharian. Yang ketiga yaitu jiwa bangsa, membimbing bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat yaitu kepribadian bangsa yang diwujudkan dalam sikap tingkah laku, mental, dan perbuatan, membedakan masyarakat Indonesia dengan bangsa lainnya. Oke, yang selanjutnya ada fungsi dan peran Pancasila yaitu pandangan hidup, memberikan pedoman dan fungsi pokok bagi setiap warga negara dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan, eh, dan perekat dan pemersatu bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, bahasa, dan budaya.
Fungsi yang selanjutnya yaitu sebagai sumber hukum. Pancasila yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kemudian ada perjanjian luhur antara bangsa Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa, antara sesama warga negara, dan antara bangsa Indonesia dengan negara-negara lain. Dan selanjutnya ada pedoman hidup. Pancasila menjadi pedoman hidup setiap elemen warga yang tinggal di Indonesia atau WNI yang berada di luar negeri. Nah, lalu selanjutnya makna Pancasila. Makna Pancasila bagi Indonesia sebagai sumber nilai dan pedoman hidup bangsa Indonesia untuk proses pengembangan kepribadian. Pengembangan kepribadian yang diharapkan dapat mewujudkan nilai dasar, menumbuhkan keyakinan terhadap kepercayaannya masing-masing, menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menumbuhkan sikap dan perilaku, dan menumbuhkan sikap tanggung jawab. Yang kedua, jelaskan kendala, hambatan, peluang, tantangan, dan solusi dalam implementasi nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara baik di lingkungan kehidupan kita. Yang pertama ada kendala. Kendalanya adalah ketidaksetaraan sosial, ketidaksetaraan dalam distribusi ekonomi, dan pembangunan yang tidak merata di setiap daerah dapat menghambat pencapaian prinsip keadilan sosial Pancasila. Yang kedua, keragaman budaya dan agama. Indonesia memiliki beragam budaya dan agama yang kadang-kadang menyulitkan penyatuan dan penerapan nilai-nilai Pancasila secara merata. Selanjutnya adalah apakah Pancasila memiliki relevansi yang cukup dalam menghadapi tantangan global seperti kemiskinan atau ketimpangan sosial, dan bagaimana Pancasila dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini? Pancasila memiliki relevansi yang cukup dalam menghadapi tantangan global seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial. Beberapa prinsip Pancasila yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial adalah yang pertama yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini dapat diterapkan dengan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, seperti hak asasi manusia, keadilan, dan kesetaraan, sehingga dapat mengurangi ketimpangan sosial dan memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat. Selanjutnya yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip ini dapat diterapkan dengan memperkuat nilai-nilai demokrasi, partisipasi masyarakat, dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial. Selanjutnya ada hambatan. Yang pertama, korupsi dan ketidakadilan. Korupsi yang meluas dan ketidakadilan dalam sistem hukum pada masyarakat kelas sosial bawah atau miskin dan kelas sosial atas atau kaya dapat menghambat upaya untuk mewujudkan nilai Perbedaan pemahaman tentang makna dan implementasi nilai-nilai Pancasila dapat menyebabkan konflik dan ketidaksetujuan dalam masyarakat. Oke, yang selanjutnya ada peluang. Peluang Pancasila ini ada dalam pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu peluang utama untuk memperkuat pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam pendidikan, maka dapat membantu membentuk warga negara yang sadar dan paham akan isi-isi dari Pancasila. Yang kedua ada kemajuan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi dan media sosial memungkinkan penyampaian pesan dan informasi tentang Pancasila secara luas dan cepat. Ini memberikan peluang untuk membangun kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila tersebut. Selanjutnya ada tantangan. Yang pertama, politik dan kepentingan pribadi. Politik yang didominasi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu bisa menghambat implementasi nilai-nilai Pancasila yang adil dan inklusif. Yang kedua,
Ketegangan sosial. Ketegangan sosial seperti konflik etnis atau agama dapat mengancam persatuan dan kesatuan yang dianut oleh nilai Pancasila, seperti kerusuhan 1998 dan juga konflik Aceh. Lalu ada solusi dari tantangan-tantangan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama yaitu pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan kualitas pendidikan Pancasila di semua tingkat pendidikan untuk memastikan bahwa generasi muda memahami nilai-nilai dasar Pancasila dan sadar bagaimana akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada transparansi dan penegakan hukum. Transparansi dan penegakan hukum yaitu meningkatkan transparansi dalam pemerintahan dan memastikan penegakan hukum yang adil untuk mengatasi korupsi dan ketidakadilan. Nah, lalu solusi yang selanjutnya itu ada pemahaman antar budaya dan agama. Mendorong dialog antar budaya dan agama untuk membangun pemahaman yang lebih baik antara kelompok-kelompok yang berbeda dan diharapkan bisa mengatasi konflik. Yang selanjutnya, partisipasi masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka untuk dapat mencapai demokrasi yang sehat dan membangun kesadaran akan hak dan tanggung jawab warga negara. Dan yang terakhir, penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial dengan bijak untuk memberikan hal positif yang mengandung nilai-nilai Pancasila, toleransi, dan persatuan antar warga dan negara. Yang terakhir ada pendapat kelompok kami tentang pertemuan ketiga. Pancasila penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena Pancasila memiliki banyak fungsi dan peran yang menjadi pedoman dalam hidup. Pancasila memiliki kedudukan yang tinggi dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia. Itu diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan diakui sebagai ideologi negara. Pancasila membentuk landasan nilai hukum dan pemerintahan negara serta berperan dalam mempertahankan persatuan dalam keragaman. Implementasi nilai-nilai Pancasila memerlukan kerjasama dan komitmen dari semua elemen masyarakat. Ini adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang adil, harmonis, dan berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila. Oleh karena itu, semua warga negara Indonesia diharapkan untuk memahami, menghormati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah Wassalamualaikum. kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Terima kasih. See you all. Thank you Udah. all.